Pak Mahfud, kondisi seperti ini terjadi, apakah Anda melihat karena hanya ada dua capres yang head to head dan selisih suaranya itu memang tipis, artinya bersaing secara ketat? Iya, memang karena hanya dua pertama. Itu memang penguatan emosi terhadap masing-masing calon oleh para pendukungnya itu menjadi semakin kuat karena lama kemudian fanatisme timbul. Fanatisme timbul, kemudian harus jadi dan sebagainya. Ada yang bersikap seperti itu. Nah, itu satu. Kemudian sekarang ini banyak lembaga survei itu yang orientasinya bisnis juga. Bisnis tidak apa-apa sih. Tapi menjadi lembaga survei yang kemudian sekaligus menjadi konsultan pemenangan itu kan tidak etis dimanapun. Anda menjadi lembaga survei yang ilmiah lalu sekaligus menjadi konsultan pemenangan. Nah, suatu saat Anda akan ketahuan menyuruh orang memenangkan misalnya ikut membagi uang, ikut berkampanye, sesudah itu mensurvei berdasar hasil kerja Anda sendiri. Nah, itu juga menimbulkan kekisruhan. Lalu ada juga mungkin lembaga survei itu yang menjual, hanya mencari uang. Oke, saya kasih ini, Anda nanti akan menang gitu kan. Itu saya kira sinyalmen seperti itu kan sudah mulai muncul dari hasil survei ini. Nah, saya kira yang begini ini besoknya harus ditertibkan juga. Tidak peduli itu lembaga surveinya Prabowo Hatta atau lembaga survei siapapun, untuk memposisikan kembali kebenaran dan kemuliaan lembaga survei sebagai informasi ilmiah ini. Sekarang jadi kacau, sebelum ini kan tidak kan. Review ke Mahkamah Konstitusi itu mungkin dilakukan oleh salah satu pasangan calon lagi? Mungkin saja. Selama saya menjadi hakim MK 5 tahun, itu kecenderungan orang kalah itu tidak mau. Sehingga dia tetap saja mencoba ke Mahkamah Konstitusi meskipun pada faktanya tetap kalah. Saya mengadili lebih dari 400 kasus pemilu ya, pileg, pilkada sama pilpres. Itu hanya 11%. Yang gugatan itu dikabulkan, itu pun dikabulkan sebagian. Yang lain itu tetap menang karena tidak mudah membuktikan kesalahan KPU itu di Mahkamah Konstitusi. Mungkin pelanggaran ada, misalnya ada bukti saya ngasih uang sama Rika, nih kamu kasih uang milih ini ya. Itu terbukti, diakui di pengadilan, itu tidak membatalkan hasil pemilu karena diberi uang belum tentu memilih juga. Iya kan? Saya kasih uang, Anda masuk ke sana, siapa bilang? Tapi pelanggarannya adalah manipulasi. Nah, pelanggarannya kita salurkan ke pidana seperti kasus Banten itu. Dia terbukti kan main uang terbukti lah. Tetapi siapa yang bisa membuktikan bahwa orang yang diberi uang itu milih? Oleh sebab itu kita katakan pemilunya sah, tetapi permainan uangnya yang menggunakan anggaran negara serahkan ke KPK. Kan itu yang terjadi. Itu aja. Pak Mahfud, tapi saat ini sejauh ini ada kecurigaan akibat kejanggalan formulir C1 di KPU. Bagaimana komentar Pak Mahfud? Nah, sekarang KPU lebih transparan kan. Semua formulir itu sudah diupload. Kita bisa lihat. Nah, sehingga kalau ada kecurigaan itu menurut saya KPU aja nanti uji di depan tanggal 20 dan ini ada yang begini, ada begini. Mana menurut KPU yang benar? Lalu kan ada di situ kedua pihak hadir. Iya kan? Nah, di situ. Nah, Anda yakin tidak akan ada kecurangan di KPU, Pak? Saya yakin ada kecurangan di KPU, tetapi di tingkat-tingkat lokal yang menurut saya tidak signifikan. Tidak signifikan. Misalnya di tingkat kecamatan di satu pojok, satu provinsi gitu, di satu kecamatan, di satu desa, itu kan tidak ada 0,0001%. Sehingga seumpama terbukti di MK pun itu menurut undang-undang kalau tidak signifikan, tidak akan membatalkan hasil pemilu. Pak Mahfud, tadi Anda katakan kita tunggu saja 22 Juli. Ya. Bagaimana kemudian kalau hasilnya 22 Juli kubu Anda, Prabowo Hatta itu tidak dimenangkan oleh KPU? Ya, kalau perhitungannya sudah transparan, kalau memang sudah Pak Jokowi dinyatakan menang secara sah, ya kita ikuti dong. Artinya bisa diterima begitu? Sudah pasti, dan itu yang berkali-kali dinyatakan oleh Prabowo. Dan tugas saya sebagai tim kampanye kan selesai di tanggal 22, iya kan? Sehingga ya sudah, itu hasilnya. Ini serahkan ke Pak Prabowo dan Pak Hatta, Anda mau apakan? Kan gitu. Bagaimana kemudian menyiapkan masa di bawah untuk merasa siap menang, siap kalah?
Kalau kubu Prabowo saya kira sampai sekarang kan tidak ada gerakan apa-apa untuk melakukan sesuatu yang tidak baik tanggal 22 itu. Meskipun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Meskipun mungkin hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dengan catatan jangan sampai berbelok opininya, sampai sekarang pun kita masih percaya kita akan menang. Itu. Tapi seumpama pun tidak menang, ya kita harus terima itu. Karena saya melihat KPU juga sudah cukup bagus, pemantau-pemantau masyarakat sudah cukup bagus, aparat di sana sini ada laporan pemihakan, tetapi di satu tempat lain ada yang memihak kepada kubu yang lain, ya itu biasalah. Masa negara sebesar ini dengan 250 juta rakyat gitu ya, lalu bersih semua itu tidak mungkin. Tetapi kan ada ukuran signifikan apa tidak, itulah. Pak, tadi Anda katakan masih yakin menang, tapi kalau tidak menang, siapkah berekonsiliasi dengan lawan? Pasti. Kalau saya begitu dinyatakan tidak menang, ya sudah kita akui dan dukung pemerintahan itu jangan diganggu. Dan serahkan kepada dia untuk membagi kekuasaan itu menurut kekuasaan dia sesuai dengan siapa yang berjasa dan berkeringat. Itu biasa di dalam politik. Jangan kita lalu dilawan, menggempur terus. Lalu kapan baiknya negeri ini? Kapan diurus negeri ini? Kapan diurus negeri ini kalau bertempur? Baik, sekali lagi kita akan tunggu 22 Juli. Pak Mahfud, terima kasih telah Terima kasih.